yang sehat walafiat. Nah, pagi ini kita akan membicarakan topik yang berkaitan dengan tinjauan pustaka. Ya. Ada beberapa istilah dalam laporan penelitian ataupun proposal penelitian berkaitan dengan tinjauan pustaka ini. Ada yang menyebutnya kajian pustaka, ada menyebutnya kepustakaan. Tetapi untuk opsi kita gunakan istilah apa? Tinjauan pustaka. Ini sesuai dengan pedoman opsi 2024. Nah, saya nanti bersama Ibu Zuraida akan memberikan pemahaman tentang apa itu tinjauan pustaka. Malah saya sudah share di grup opsi 2024 sebuah artikel tentang tinjauan pustaka. Jadi untuk lebih mantapnya nanti silakan baca artikel tersebut. Saya ingin mengajak kita semua untuk melihat kembali proposal opsi kita itu. Kerangka proposal opsi itu terdiri atas yang pertama itu bab 1, yang pertama itu judul ya. Setelah judul bab 1 itu pendahuluan. Dimohon perhatian Bapak dan Ibu pembimbing, kita mengikuti pola ini. Mungkin Bapak dan Ibu ketika menyelesaikan skripsi atau tugas-tugas keilmuan lainnya agak berbeda strukturnya dengan ini, tidak usah terlalu dipikirkan, ikuti saja yang dalam pedoman ini. Oke ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya menulis skripsi punya identifikasi masalah, nah untuk opsi tidak usah dibuat identifikasi masalahnya. Dia langsung saja bab 1 itu latar belakang, 1.2 rumusan masalah, 1.3 tujuan penelitian, 1.4 manfaat penelitian. Ya, gunakan saja struktur itu. Nah, kemudian bab 2-nya kajian teori. Jadi kita menggunakan bab 2 tinjauan pustaka. Jadi gunakan istilahnya tinjauan pustaka, bukan kajian pustaka, bukan kepustakaan dan lain-lain. Nah, dalam tinjauan pustaka itu biasanya minimal ada 2.1 kajian teori, 2.2 penelitian yang relevan. Oke? Nah, lalu bab 3 nanti metode penelitian. Ya. Kita gunakan istilahnya metode penelitian. Metode penelitian itu ada 4 poin. 3.1 waktu dan tempat penelitian, 3.2 sumber data, alat dan bahan, 3.3 metode pemerolehan data, 3.4 pengolahan dan analisis data, dan terakhir daftar pustaka. Jadi kita ikuti saja struktur yang demikian. Mungkin ada Bapak dan Ibu yang sudah membaca pedoman, buku pedoman itu. Ini dengan lampiran 5 agak berbeda, maka kita ikuti saja yang dalam buku pedoman, bukan yang pada lampiran. Oke, sampai di sana mudah-mudahan cukup paham. Nah, sedikit saya ingin menjelaskan, menyinggung tentang tinjauan pustaka itu gunanya adalah itu semacam kajian dan teori yang berkaitan dengan topik yang mencerminkan kemantapan mutu ilmiah tulisan kita. Jadi kenapa perlu ada tinjauan pustaka? Itu sebagai dasar kajian untuk merumuskan tentang teori yang berkaitan dengan apa yang kita bahas, supaya orang tidak multitafsir. Misalnya dalam penelitian kita ada kata air, lalu air yang kita maksud itu teorinya apa? Itu yang gunanya kajian teori. Secara sederhana, dia memang tempat berpijak atau landasan teori. Jadi kita meneliti itu sesuai dengan teori keilmuan yang kita muat itu.
Sebab bicara gelas mungkin bermacam-macam tafsirannya, ya. Nah, gunanya kajian teori itu untuk mendudukkan, menjadikan dasaran gelas yang mana yang jadi objek penelitian kita. Jadi orang nggak bisa berbeda pendapat karena kita sudah sampaikan pada bab 2. Dia juga sebagai acuan dalam literatur. Jadi sebagai acuan untuk mencari referensi. Kemudian yang paling penting dia menuntun dalam penelitian. Jadi penelitian kita itu diarahkan sesuai dengan kajian teori yang sudah kita paparkan. Dalam memilih tinjauan pustaka minimal disarankan bahwa yang diambil itu adalah yang mutakhir, yang up to date, ya. Jangan yang terlalu lama, kecuali itu memang semacam konsep dasar. Jadi kalau Anda mengambil misalnya dari jurnal, usahakan itu 5 tahun paling lama sebelum penelitian kita. Jadi kalau sekarang tahun 2024, yang paling tua itu jurnalnya adalah tahun 2019. Ya. Tapi kalau buku itu boleh, yang tahun-tahun bahula boleh kalau teorinya masih dipakai. Tapi kalau laporan penelitian tahun dari jurnal, usahakan itu 5 tahun terakhir. Dan syarat kedua, dia harus relevan, cocok, ada kaitannya dengan objek penelitian kita. Kemudian punya bobot ilmiah. Jadi yang punya bobot ilmiah itu adalah jurnal atau publikasi-publikasi ilmiah. Karena itu tidak boleh mengutip dari blog, ya, atau dari website, ya. Kemarin misalnya Pak Nunung punya banyak materi, itu karena sifatnya pribadi belum bisa dijadikan kajian atau tinjauan pustaka. Nah, yang bisa, yang boleh untuk tinjauan pustaka itu adalah dari jurnal atau buku. Jadi kalau ada sifatnya blog atau semacam itu tidak usah digunakan dalam tinjauan pustaka penelitian, khusus untuk opsi. Kemudian yang jelas sesuai dengan aspek penelitian kita. Karena penelitiannya IPS, ya tinjauan pustakanya yang berkaitan dengan IPS. Nah, saya secara cepat saja bagaimana melakukannya, ya. Jadi Bapak dan Bu Guru dan Ananda mau membuat tinjauan pustaka, 2.1-nya kajian teori. Ya, bagaimana mengambilnya, membuatnya? Membuatnya mudah saja. Identifikasi kata kunci pada judul penelitian. Jadi lihat kata kunci pada judul penelitian. Contoh, ada penelitian berjudul dampak bahasa Minang terhadap penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan SMP 39 Padang. Ya. Nah, apa-apa saja yang perlu kajian teori yang kita ambil, harus kita ambil pengertian dampak. Jadi carilah, boleh dari kamus besar atau dari teori-teori dari jurnal lain, silakan. Kata apa lagi? Kata bahasa Minang. Apa yang dimaksud dengan bahasa Minang dalam penelitian kamu itu? Kemudian penggunaan bahasa Indonesia. Apa yang dimaksud dengan penggunaan bahasa Indonesia? Nah, itu. Kemudian apa lagi? SMP 39 misalnya, ya. Berarti minimal ada 4 kajian teorinya. Kita ambil contoh berikutnya. Ada penelitian judulnya efektivitas penggabungan biosen filter dan arang sekam padi teraktivasi NaOH sebagai penjernih air di SMP 41 Padang. Nah, apa kajian teori yang perlu kita cari? Kemudian penjernihan air, apa yang maksudnya penjernihan air? Walaupun orang nggak tahu tuh penjernihan air, tapi jangan begitu. Harus kita buatkan pada kajian teorinya, ya. Saya ambil contoh satu lagi. Ada penelitian berjudul inovasi sistem kontrol
komposisi beton tahan gempa berbasis Arduino untuk daerah rawan gempa. Ya. Nah, kalau ini judulnya, maka dalam kajian teori kamu harus menjelaskan yang dimaksud dengan inovasi. Saya tidak tahu ini pemenggalannya, apakah inovasi sistem kontrol itu satu frase atau sistem kontrol berbeda. Di masing-masing kata itu harus kita jelaskan pada kajian teori. Kemudian apa yang dimaksud dengan komposisi beton tahan gempa berbasis Arduino? Nah, jelaskan itu. Ada beberapa mungkin ada beberapa teori, beberapa pengertian. Ya. Nah, kalau pengertian, kalau ada dalam kamus, diutamakan kamus. Ya. Kalau sekedar makna, baik itu kamus umum ataupun kamus khusus. Misalnya kalau ini bisa diambil dari kamus teknik kalau punya. Kemudian perlu juga dijelaskan apa yang dimaksud dengan daerah rawan gempa. Ya. Jadi kata-kata yang ada pada judul penelitian kita itu yang kita jelaskan pada tinjauan pustaka 2.1 kajian teori. Oke? Jadi nanti bagaimana mencarinya? Di zaman sekarang sudah mudah ya, gampang. Tanya saja pada Mbah Google, ketik saja itu. Ya. Nah, sekarang 2.2-nya. Jadi 2.1 tadi kan kajian teori. 2.1.1 sampai nanti 2.1.4 ya. Kalau ada 4 pada kajian teori yang harus dimuat. Nah, 2.2 kita harus mencari penelitian yang relevan. Sebab apa yang kita teliti ini mungkin orang juga sudah pernah menelitinya. Maka kita harus cari penelitian yang relevan. Usahakan yang relevan itu penelitian yang 5 tahun terakhir. Ya, pedoman kita selalu yang 5 tahun terakhir. Nah, kalau ada penelitiannya, ya cara gampangnya sekarang seperti yang tadi ya, cari di internet, ketik aja jurnal penelitian tentang, tulis judul kita. Nah, lalu apa aja yang diambil? Ya, ketika menemukan penelitian yang relevan itu, dicatat dulu nama penelitinya siapa, judul penelitiannya apa, dipublikasikan di mana, ini nama jurnalnya, dan objek penelitiannya apa. Dan yang paling penting adalah hasil dari penelitian atau temuannya itu apa. Dia orang lain juga sudah meneliti, misalnya orang lain sudah meneliti tentang efektivitas penggabungan biosan filter ini, ya. Apa siapa yang melakukan penelitian itu, kapan dia lakukan, dipublikasikan di mana, apa judul penelitiannya, temuannya apa. Ya. Oke, paham sampai di sana? Nah, gunanya ini untuk apa nanti? Tinjauan pustaka ini akan kita gunakan pada bab 4. Ya. Pada bab 4 itu nanti kan hasil penelitian dan pembahasan. Nah, pada pembahasan itulah hasil penelitian kita ini dibahas. Dibahas itu maksudnya dihubungkan dengan teori. Misalnya, apakah yang kita temukan itu hasil penelitian kita itu sesuai dengan teori yang sudah kita paparkan. Saya ulang. Jadi, bab 2 ini digunakan untuk pembahasan pada bab 4. Ya. Di bab 2 itu akan kita gunakan untuk membahas hasil temuan kita.
Apakah temuan kita itu, pertanyaan, apakah temuan kita cocok atau sesuai dengan teori yang kita ambil? Dihubungkan dengan penelitian yang relevan. Ya, kan tadi kita mengambil penelitian yang relevan. Minimal ya agak 2 penelitian lah kalau ada. Ya. Kalau bisa 3 bagus. Ya minimal agak 2. Tapi kalau tidak ada 1, ya boleh, lumayan juga. Gunanya itu apa? Temuan kita itu, hasil penelitian kita itu, kita apakan? Kita cross checkkan dengan penelitian yang relevan itu. Apakah temuan kita itu sama dengan temuan mereka? Ya, apakah sama dengan penelitian yang terdahulu itu? Kalau sama, mengapa sama? Apanya yang sama? Nah, kalau beda, mengapa berbeda? Dijelaskan perbedaannya apa? Oke ya. Jadi saya ulang, kajian teori dan penelitian yang relevan itu selain sebagai pemandu kita meneliti, itu juga akan kita gunakan untuk membahas temuan atau hasil penelitian kita. Nah, nanti kita cross checkkan apakah temuan kita itu, misalnya IPTR terutama, kalau dia punya teori, apakah hasil temuan bahan yang dibuat itu atau IPA itu sesuai dengan teori yang dikemukakan? Ya, misalnya apa konsep penggabungan dalam IPA akan berbeda dengan penggabungan dalam orang sosial ya. Nah, apakah temuan itu cocok? Kemudian kita hubungkan dengan penelitian yang relevan itu. Apakah temuan kita sama atau berbeda, dan dijelaskan di mana kesamaannya, apa perbedaannya, mengapa dia sama, mengapa dia berbeda. Jadi karena itu nanti pada bab 4 itu harus lebih banyak halamannya daripada bab-bab yang lain. Tapi kadang-kadang kami melihat bab 4-nya itu jadi 1 halaman saja, karena dia tidak bahas. Oke, demikian gambaran tentang tinjauan pustaka. Ya, mudah-mudahan Ananda nanti bisa mencarinya. Ya, jadi bagaimana mencari apa kajian pustaka apa saja yang perlu dicari, dilihat judul. Ya, oke. Saya kira pengantar dari saya berkaitan dengan tinjauan pustaka sekian dulu. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam opsi. Merdeka prestasi, talenta sains menginspirasi. Sekali lagi, baca yang tertulis depan ya. Salam opsi. Merdeka berprestasi, talenta talenta sains menginspirasi. Terima kasih.